Setelah propaganda dirasa cukup oleh pemerintah Jepang, maka mereka mulai melakukan kebijakan mobilisasi massa. Masyarakat desa menjadi sasaran utamanya karena dinilai lebih potensial daripada masyarakat perkotaan. Salah satu bentuk mobilisasi ini adalah pelatihan ketahanan desa. Pada 29 April 1943, Jepang membentuk Seinendan dan Keibodan. Seinendan atau Barisan Pemuda hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini. Sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa atau hampir sama dengan Siskamling di masa sekarang. Seinendan bergerak lebih ke arah pembangunan pemuda dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, bimbingan fisik dan mental, serta keterampilan. Pada Agustus 1943, pemerintah Jepang memasukkan pendidikan militer pada Seinendan karena berubahnya situasi perang yang dialami Jepang. Keibodan berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang. Layaknya organisasi kepolisian, Keibodan dilatih berbagai dasar ilmu kepolisian, seperti latihan fisik, baris berbaris, hingga latihan perang menggunakan bambu runcing. Tugas Keibodan pada awalnya adalah menjaga keamanan lingkungan desa dan perpanjangan tangan kepolisian Jepang. Ya, segala rupa hal-hal yang pada saat itu adalah usaha dalam negeri untuk memajukan ya gerakan rakyat ini, ibu-ibu segala rupa. Nah, hal ini sebetulnya membuat kedekatan di antara bangsa Indonesia dan homogen, hampir merata. Sehingga ya, termasuk juga para pemimpinnya, raja-raja, sultan segala rupa di bangsa seperti itu menguntungkan pemerintahan Jepang. Dia bisa bikin satu sistem yang utuh dan siap. Antara lain kalau ya usaha-usaha melakukan, kalau adanya musuh, ya kalau ada bahaya musuh pakai kentongan segala rupa, termasuk ini kan kalau ada kebakaran dan sebagainya. Tapi secara tersirat tuh kan, kalau ada satu orang berani untuk melawan Jepang, ketahuan, sebentar ketahuan, langsung dipenjara, bahkan bisa diserahkan oleh rakyat sendiri. Ini orang melawan pemerintah Jepang. Tahun 1943 adalah tahun di mana Jepang mulai melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Jepang membentuk beberapa organisasi untuk mewadahi mereka. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat terbentuk pada 16 April 1943. Tujuan terselubung organisasi ini adalah untuk membujuk kaum nasional agar mau memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran pada pemerintahan Jepang. Putera diprakarsai oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Berbagai kegiatan Putera dipublikasikan melalui media propaganda Jepang. Jepang juga mengajak tokoh pergerakan Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Pada September 1943, Soekarno kala itu menjabat sebagai Ketua Chow Sang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan di segala bidang kepada pemerintah Jepang di Indonesia. November 1943, Chow Sang-in meminta Jepang untuk memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Namun permintaan ini ditolak Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo. Soekarno, Hatta, dan yang lain kerap menggunakan organisasi Jepang ini untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia dengan para pejuang bawah tanah seperti Syahrir. Ada informasi
bahwasanya para pemimpin bangsa ini senantiasa memperhatikan perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang. Strategi yang mereka bikin adalah ada usaha perjuangan di atas tanah dan perjuangan di bawah tanah. Ada pertemuan pada zaman-zaman awal lah Jepang ada di Indonesia. Karena Syahrir itu kan dibuang ke Maluku ya, ke Banda itu. Ya. Itu Syahrir bersama Hatta kan. Keduanya itu sangat dekat, mereka berjuang bersama. Tapi ada informasi kalau ketiganya pernah bertemu dan Soekarno-Hatta akan berjuang di atas tanah, Syahrir dan kawan-kawannya akan berjuang di bawah tanah. Artinya apa? Tetap melancarkan perjuangan melawan Jepang dan tidak sudi untuk bekerja sama dengan Jepang.